Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Tebing dan jembatan penghubung Jalan Tol Serpong Cinire dan Tol Cijago Seksi 3 yang akan kita lihat pada video drone 4K Ultra HD hari ini. Ya teman-teman semua, sudah 3 hari saya gagal pengambilan video karena kehujanan bolak-balik ya. Mantap sekali ini cuacanya ya. Jadi saya lihat cuaca masih terang padahal berangkat, tapi baru setengah jalan tiba-tiba gelap lalu turun hujan. Ya, mudah-mudahan saya sehat dan juga mungkin saya akan cari cara bagaimana agar tetap bisa memperlihatkan laporan situasi terkini dari pembangunan Tol Cijago 3 ya. Dan saat ini kita lihat sudah mulai ada penggalian lanjutan ya. Ini adalah penggalian lanjutan untuk daerah tebing yang menghubungkan antara Tol Cijago Seksi 3 dengan Jalan Tol Serpong Cinire Seksi 2. Bagi yang mungkin belum mengetahui informasi tentang Jalan Tol Serpong Cinire Seksi 2, bahwa Tol Serpong Cinire Seksi 2 sudah selesai ya, atau biasanya juga disingkat dengan Tol Sercin ya. Sercin 2 ini sudah selesai konstruksinya. Tinggal menunggu informasi, saya belum mendapatkan informasi lagi ya, apakah sudah selesai uji kelaikan fungsi ya, dan juga lain-lainnya. Karena ini setahu saya nanti akan dioperasikan menunggu di Jalan Tol Cijago Seksi 3, tepatnya di gerbang Tol Limo. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin mengetahui, dari akses gerbang Tol Pamulang menuju ke sini belum ada gerbang tol lagi, sehingga Tol Serpong Cinire Seksi 2 yang sudah selesai, kita lihat sudah rapih sekali. Sudah ada lampu jalan, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, reflektor ya, semuanya sudah lengkap. Jadi kalau kita teruskan ini perjalanan, maka ini adalah Tol Cinire ke Pamulang, ataupun sisi kanan jalur dari Pamulang menuju ke Cinire ya, tol Pamulang menuju Cinire. Nah, inilah kondisi terkini ya. Ini kemarin meluruskan juga ya, bener juga, perlu dilurusin juga ya. Ini tembok-tembok ini bukan berkarat ya, tapi memang itu adalah bekas tanah. Ini kita lihat nih dulu tanah yang di atasnya itu masih berwarna merah dan kuning, rumput-rumputnya sekarang sudah hijau ya. Sudah menghijau sekarang. Nah, saya ingin perlihatkan jalur atau badan jalan tol yang nantinya akan tersambung dengan Tol Serpong Cinire. Maka coba saya turunkan dulu drone-nya agar terbang lebih rendah lagi. Nah, ini kita melihat ekskavator yang sedang berjuang untuk menggali atau melakukan proses penggalian. Di sini kendalanya di hujan ya. Begitu hujan sudah selesai gitu. Karena ini tanahnya kan belum dipadatkan. Tanahnya itu belum proses pemadatan, jadi sangat berbahaya ya. Nah, nanti kecuali kalau sudah dipadatkan mungkin, dan juga sudah diberikan batu kali untuk proses alat berat berjalan, mungkin agak aman. Kalau hujan itu jadi kendala. Nah, sekarang kita lihat ini adalah badan jalan tolnya. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas ya. Di sini ada badan jalan tol yang kurang lebihnya nanti sampai ke titik jembatan Sungai Pesanggerahan ya, jembatan Sungai Pesanggerahan. Jadi di sini kurang lebihnya satu baris mobil, satu baris rumah maksud saya. Satu baris rumah ini pasti yang sudah dibongkar ya. Kita lihat sudah terjadi puing-puing di sana. Nah, itulah yang nantinya akan kurang lebih menjadi badan jalan tol. Sedangkan di satu baris lainnya ya, yang saat ini masih ada berupa bangunan, itu menjadi sisi penghijauan ya. Kalau saya tanya itu menjadi sisi penghijauan. Jadi ada penghijauan, nanti ada banyak pohon di sana untuk memperkuat kondisi di pinggir-pinggir ya, di bagian sisi tanahnya. Dan juga area penghijauan ini juga untuk memberikan oksigen ya di jalan tol. Nah, ini kita lihat nih informasi terakhir saya dapatkan dari petugas terkait yang melakukan proses pembebasan lahan. Alhamdulillah saya izin bertanya dan diberikan jawaban. Jadi di sini terakhir saya lihat sudah ada proses pembebasan lahan lagi, dan ternyata informasinya tinggal 2 rumah ya. Informasinya tinggal 2 rumah. Nah, ini sebentar saya coba posisikan kamera drone-nya ke bawah untuk melihat situasi terkini pembongkaran dari rumah area Modern Hill. Karena kemarin banyak yang bertanya bagaimana progresnya, maka inilah progresnya.
Jadi informasinya tinggal 2 rumah lagi. Kalaupun masih ada yang terlihat utuh, mungkin masih ada proses untuk pemindahan ya. Jadi mungkin ada minta waktu dalam beberapa hari, sehingga kita masih lihat ada beberapa rumah yang mungkin masih utuh. Dan saya tidak tahu 2 rumah yang dimaksud adalah 2 rumah yang mana, tapi informasinya tinggal 2 rumah lagi yang harus proses pembayaran. Dan kita lihat di sini sudah juga proses pembongkaran, dan kita lihat ada puing-puing juga di sini ya. Kita lihat. Nah, kita sudah lihat bagaimana kondisi tentang rumah. Sekarang kita lihat lagi mengenai badan jalan dan kurang lebihnya mengenai posisi menuju ke jembatan Sungai Pesanggerahan. Mungkin ada yang posisinya masih belum terbayang, maka coba saya ambil mundur lagi. Dan sekali lagi, jangan ikuti kondisi tanah yang belum dilakukan perlakuan apapun di sini ya. Jadi kalau melihat truk ada menanjak dari Serpong Cinere menuju jembatan Sungai Pesanggerahan, lalu dia turun lagi, itu bukan jalan tol, bukan tanah atau bukan permukaan tanah yang sudah dilakukan perlakuan. Jadi ini perlakuan tanahnya belum sama sekali. Jadi ini truk-truk ini masih menggunakan posisi permukaan tanah apa adanya. Sedangkan yang sudah dilakukan perlakuan yang ini nih, yang kita lihat ada alat-alat berat di sini, ada dozer, ada vibro roller ya. Nah, inilah yang sudah dilakukan perlakuan. Sehingga tanahnya nanti yang sudah dilakukan perlakuan, sudah dipadatkan kembali ya. Itu tanahnya nanti akan berada posisi di kurang lebihnya ya. Kita melihat dari sini jembatan atau abutmen jembatan Sungai Pesanggerahan maksud saya. Ya, jembatan Sungai Pesanggerahan, maka posisinya di abutmen ini tanah, ketinggian tanahnya nanti ya. Nah, ini Vibro ngapain? Ini dia proses pemadatan tanah, makanya perlakuan. Jadi tanah-tanah yang sudah padat itu nanti akan jauh lebih aman ya. Nah, nanti makanya di sini teman-teman semua, kita coba lihat lagi posisi ke pilar ya. Kita lihat di sini udah mulai ada pembesian, sudah mulai naik ini pilar-pilar kolomnya ya. Nanti kita lihat ada berapa kolom kira-kira di titik ini ya. Nah, kita lihat di sini ada penyanggah jembatan Sungai Pesanggerahan nantinya di sini. Posisi yang akan menjadi penghubung antara tol Serpong Cinere dengan tol Cijago 3, karena di sini ada Sungai Pesanggerahan, atau beberapa orang menyebut juga sebagai Kali Pesanggerahan ya. Jadi ini adalah jembatan Pesanggerahan. Nah, kita lihat posisinya paling kanan sudah mulai naik pembesiannya. Dan kita lihat juga sudah mulai ada perangkaian bambu apa itu ya kira-kira ya. Saya nggak begitu jelas melihatnya. Apakah itu bagian dari besi-besi juga yang dirangkai seperti penyanggahnya ya, atau mungkin itu adalah bambu. Saya juga kurang paham karena tidak melihat dari dekat ya. Nah, inilah proses di pengerjaan yang ada di perbatasan antara tol Cijago 3 dengan tol Serpong Cinere seksi 2. Nah, kalau tol Cijago 3 dengan Serpong Cinere sudah tersambung, nah kebermanfaatannya ya, kita bicara sekarang kebermanfaatan. Jaringan tol Jakarta Outer Ring Road 2 dari jalan tol Cengkareng Kunciran, itu adalah posisi di mana ada bandara, kita bisa ke Bandara Soekarno-Hatta ya. Tol Kunciran Serpong, lalu tol Serpong Cinere masuk ke tol Cinere Jagorawi. Nah, di sini maka warga Depok dan sekitarnya itu bisa dengan mudah untuk pergi ke arah Bandara Soekarno-Hatta ataupun ke arah lainnya ya. Mungkin ke pelabuhan Merak ya. Jadi akan jauh lebih mudah untuk menyeberang mungkin ke Lampung. Nah, itu bisa melintas melalui jalan tol Jor 2 ini. Dan kalau kita melihat progresnya di ruas ini, kita lihat ekskavator melakukan terus upaya penggalian tanah, karena seperti yang saya sampaikan, walaupun ini adalah ruas Krukut Cinere yang ditargetkan selesai pada Oktober 2022. Ruas kukusan Krukut yang ditargetkan pada Juni 2022 ini sangat berhubungan erat dengan ruas Krukut Cinere, karena proses atau metode yang digunakan adalah cut and fill atau metode penggalian yang dilakukan di area gerbang tol Limo ini ya. Ini nantinya akan terus digali, dan tanah-tanahnya ini yang dibutuhkan untuk menimbun di ruas kukusan Krukut.
yang ditargetkan pada Juni 2022. Seperti apa hasil akhir dari Juni 2022? Maka kita nantikan apakah proses pembebasan lahan ini bisa dipercepat kembali untuk menjelang Juni 2022 ini, atau seperti apa, karena kondisinya masih ada terkendala di beberapa titik pembebasan lahan yang menjadi titik krusial penghubung antara tol Cijago 3 dengan tol Desari tahap 2, karena beberapa penghubungnya sehingga masih belum bisa dilakukan atau belum bisa disambungkan pengerjaannya, terutama di Jalan Krukut yang lama. Kalau di sini kita lihat ya, nah ini kita lihat nih, sudah terlihat dengan jelas bagaimana tol Serpong Cinere tuh ya, sudah badan jalan tolnya sudah terlihat. Kalau dari jauh udah kayak nggak ada tebing lagi ya, padahal kalau kita lihat tadi dari dekat masih ada tebing-tebingnya, masih ada yang harus dilakukan tuh, masih harus ada penggalian. Tapi kalau dari jauh tuh udah serasanya udah nggak ada tebing lagi, tanahnya udah nggak ada ya. Nah nanti di tanah itu yang kita lihat sekali lagi, yang di tanah yang belum ada perlakuan, nanti akan terus digali hingga nanti jalan tolnya, jalan tol Cijago 3 dengan tol Serpong Cinere itu at grade atau datar ya. Jadi meneruskan ketinggian kurang lebih yang sama tingginya. Nah kalau masih belum terbayang juga, saya akan coba posisikan persis di depan abutmen ya. Kalau tadi sudah dilihat dari belakang abutmen ya, sekarang saya posisikan di depan abutmen. Nah coba saya maju lagi sedikit biar lebih jelas ya. Mungkin ada yang penasaran, nanti tanahnya setinggi apa? Nah nanti tanahnya ditimbun setinggi ini. Kalau tanahnya kurang, makanya tanahnya masih dibutuhkan berarti di area yang gerbang tol Limo itu tanahnya. Nanti tanah-tanah di sini akan digunakan untuk menimbun sampai nanti tanahnya itu rata dari abutmen ini sampai ke jalan tol Serpong Cinere di depan sana. Nah ini masih rendah ini tanahnya, yang dipadatkan oleh vibro roller, oleh seafood roller ya. Dan juga di sini oleh dozer yang tanahnya juga dibantu untuk mendorong agar bisa dipadatkan oleh vibro roller dan juga seafood roller. Jadi ini tanahnya masih kurang ya. Nah ini jangan dilihat dari posisi ini kan, kalau kita lihat menanjak ya. Nah ini permukaan tanahnya yang di sini belum dilakukan perlakuan apapun. Nanti kalau sudah dilakukan penggalian, sudah dilakukan proses penimbunan, pemadatan gitu ya. Nah nanti itu akan jauh lebih aman. Posisinya kendaraan proyek juga akan jauh lebih enak untuk kemana-mana atau melakukan sesuatu hal. Baik, itu aja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaiannya. Jika ada saran, masukan, pertanyaan apapun, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun tol Desari terbaru, dan juga tol Serpong Balaraja terbaru berikutnya. Dan bocorannya ada tol Cibitung Cilincing terbaru berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.